Apa tuh kenikmatan kita wisata alam tuh, Nabila? Kalau kenikmatan wisata alam pastilah ya, kayak hiburan kata anak zaman sekarang healing. Healing itu harus banyak ke alam, hirup udara segar kayak gitu. Bener. Dan hirup pikuk kota ya kalau laut. Iya. Tapi kalau laut selalu ada kata-katanya, Wan. Apa tuh? Bahas lagi nih. Kita tuh seperti langit dan laut, seperti nyatu di ujung. Sebenarnya kita tuh jauh banget lah. Oh iya, deket ya sepertinya kalau dari jauh kan. Iya. Kayak laut dan langit itu nyatu gitu. Ya kita tuh kayak nyatu, tapi padahal jauh kali. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Uni di Podshare Podcast Seru bareng Uni. Aduh, siang ini kita ketemu nih dengan anak muda cantik. Oke, anak muda cantik yang suka wisata alam. Perempuan yang suka wisata alam ini kayaknya agak spesial ya. Wanita ini dikenal karena hobi menjelajahi destinasi wisata tersembunyi yang jarang tersentuh banyak orang. Melalui kontennya, ia menginspirasi pengikutnya untuk berani berpetualang dan menemukan keindahan baru di setiap perjalanan. Mari kita sambut Puan Nabila, selebgram explore wisata tersembunyi. Halo Nabila. Nabila ini cantik sekali. Aduh, Masya Allah. Ini juga cantik banget loh ini. Udah tua. Oke Nabila, Uni ini penasaran nih, karena kamu kan seorang perempuan. Kenapa kamu memilih jalan menjadi selebgram wisata gitu? Kenapa? Kalau sebenarnya Bila tuh dididik dari dulu udah memang suka ke alam. Keluarga tuh emang udah suka ke alam. Jadi dari kecil emang suka jalan-jalan, SMP suka jalan-jalan gitu. Jadi ya udah sampai karena emang dididik dari dulu emang masuk ke alam ya. Jadi sampai sekarang ya udah terlalu cinta dengan alam. Tapi gitu enggak kamu aja yang suka jalan-jalan, semuanya suka jalan-jalan. Pasti dong, pasti. Tapi yang suka jalan-jalan alam ini nih bisa dibilang berapa persentasenya menurut kamu? Dari kita dari semua orang nih, berapa persentasenya yang suka wisata alam? Sebenarnya kalau dilihat dari sekarang ya Uni ya, sebenarnya udah banyak banget sih. Apalagi anak muda sekarang tuh katanya hidden gems. Orang-orang tuh udah menyerbu ke sana, apalagi kalau alam ya, bahas keindahan lah gitu. Dan anak muda juga bukan cuma anak muda sih, kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak juga suka hidden gems sih kayaknya. Gitu ya? Iya. Apa tuh kenikmatan kita wisata alam tuh, Nabila? Kalau kenikmatan wisata alam pastilah ya, kayak hiburan kata anak zaman sekarang healing itu harus banyak ke alam, hirup udara segar kayak gitu. Bener. Tapi ini kalau healingnya pergi ke mall gitu. Itu ada nih, ada tuh namanya wisata shopping namanya. Oh, wisata shopping, dunia surganya wanita ya. Benar. Jadi karena Uni di posisi kita sekarang yang udah umur kepala 4 ya. Kayaknya orang tuh lebih nyaman di alam ya. Tapi sebagian orang nggak suka wisata alam. Apa bedanya antara wisata alam tuh dengan wisata yang lain? Sebenarnya kan kalau kita bahas nama wisata tuh banyak ya, ada wisata alam, ada wisata budaya, malahan ada kayak wisata shopping tuh kita juga belanja wisata alam kayak gitu. Jadi yang membedakannya itu tergantung minat kita kemana. Kalau misalnya Bila kan ke alam, kalau misalnya dia ke alam berarti wisata alam. Kalau Uninya suka kuliner, bisa wisata kulineran. Kalau shopping bisa wisata belanja. Iya, benar. Tapi kan karena Uni nggak pernah nih ikut wisata alam, Uni mau tahu apa aja hal yang bikin orang tuh tertarik untuk wisata alam. Kedamaian, ketenangan sih, Wan. Kalau kita belanja kita ketemu banyak orang. Benar. Ya, kita kayak mikirin terlalu banyak suara-suara kan. Belum ada yang gosip ini, gosip itu kita denger di mall gitu kan. Tapi kalau misalnya alam, itu memang kita ngomong sama diri sendiri. Kalau Bila artiin kayak gitu sih. Jadi kita lebih mengenal diri kita sendiri, begitu ya? Karena kalau kita ke mall itu tuh kita kayak orang lain gitu. Kita mengekspektasikan diri kita harus seperti itu, kita harus seperti itu. Tapi kalau di alam gimana Nabila? Lebih kayak tenang aja sih, Kayak kita jadi diri kita sendiri.
sendiri aja sih gitu. Dia pernah juga tuh berusaha untuk wisata shopping gitu kan, suka belanja gitu. Sebenarnya ada tersendiri khusus gitu. Kayak kalau wisata alam kita dapatnya ini, wisata shopping ya kita dapatnya ini, ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Tapi untuk mental health, mana nih yang menurut Nabila bagusnya tuh wisata alam atau wisata yang lainnya? Kalau Bila sih lebih milihnya wisata alam ya, karena memang dari kecil memang kayak gitu. Kedamaian tuh memang dicarinya di alam. Di alam. Boleh Nabila spill nih apa aja contoh wisata alam yang tersembunyi nih seperti yang digonggongkan Nabila di Sumatera Barat. Kalau misal kita cerita wisata alam 2 tahun belakang ini, yang paling jauh itu Sarasa Baraso namanya. Sarasa Baraso itu daerah Kabupaten 50 Kota arah Kemai gitu. Oh, ini baru dengar. Itu tuh kita trekking bisa 2 jam, kita lewat air sungai itu bisa 2 kali. Itu baru turun. Nanti kalau naik jauh lagi. Apa tuh di sana? Air terjun salah satu air terjun tertinggi di Sumatera Barat. Serius? Tapi nggak terekspos ya? Atau aku nggak tahu? Karena sebenarnya Sumatera Barat itu punya surga tersembunyi, Wan. Justru itulah adanya Lala Explore. Jadi kamulah yang memandu wisata dengan wisata alam yang tersembunyi ini. Ya. Satu nih. Apa tadi namanya? Sarasa Barasok. Sarasa Barasok. Apalagi nih? Sarasa Barasok, ada Sarasa Murai, terus budaya. Kita kan bila Lala Explore ini bukan cuma khusus ke wisata tersembunyi ya, tapi juga gimana sih masyarakat tahu sebenarnya kearifan lokal dari daerah tersebut juga bila masuk ke sana gitu. Bukan cuma alam-alam. Contohnya kayak apa ya? Misalnya kita bahas masyarakat ekonomi kreatif UMKM. Ya kan kebanyakan orang nggak terlalu tahu ya maksudnya itu UMKM apa yang ada di daerah, dan kita bakalan nge-expose itu gitu. Kayak makanannya kayak gimana sih gitu, kayak pembuatannya kayak gimana sih. Kadang kayak Bukit Tinggi tuh apa sih ciri khasnya? Kita bahasnya apa sih ciri khasnya? Oh, pisang panggang. Pisang panggang bisa. Yang nggak terekspos? Yang nggak terekspos apa ya? Sebenarnya sudah tercukup terekspos semua, tapi sejarahnya orang nggak tahu. Oh, sejarahnya ya. Nah, apa nih sejarah pisang panggang? Aduh, kalau sejarah pisang panggang bilang nggak terlalu ya tahu ya Uni, karena memang fokusnya ke wisata alam sih. Tapi tahu ini pisang panggang memang khas Kota Bukit Tinggi. Pisang kapi juga masuk kan? Udah coba belum? Oh, udah. Kita orang Bukit Tinggi ya. Oke Nabila, jadi pengalaman Nabila ini benar-benar untuk di umur berapa nih? Sekarang mau 24 sih September 24. Ini ya, doain. Udah apa ya? Udah begitu banyak Pak tahu dengan wisata alam. Kayak ya gitu. Karena memang dididik ya dari kecil ya. Wisata alam, terus kuliahnya juga pariwisata. S2 pariwisata juga. S2 pariwisata juga. Cita-citanya nih? Sebenarnya 2. Jadi dosen sama punya travel umroh kalau bisa sih sebenarnya. Iya, nggak usah, kalau bisa langsung aja kita urus. Amin. Kita urus surat izinnya dulu, karena kalau misalnya kita punya travel umrah tuh kita bisa kemana-kemana lagi kan. Healingnya sekarang nggak ke alam. Nggak ke alam lah ya. Jadi itu cita-cita kamu? Ya jadi dosen dulu lah, dosen. Travel umrah, pengusaha lah pasti. Jadi pengusaha lah ya. Kayak Uni lah. Amin. Jadi Uni penasaran lagi nih Nabila masalah alam ini. Di Sumatera Barat kan udah maksimalnya udah kamu pahami lah ya. Apa nih yang di luar kota? Apakah yang tersembunyi yang lainnya? Kalau di luar Provinsi Sumatera Barat ya, sebenarnya bilang nggak terlalu jauh untuk masuk ke luar Provinsi Sumatera Barat. Bila lebih ngenalin kayak Provinsi Sumatera Barat, karena Bila takut ada omongan kayak gini ketika Bila misalnya pergi traveling ke Bali contohnya. Orang Bali nanya, kamu udah pernah ke Museum Aditya Warman belum? Terus kayak kita bilang, belum. Kayak itu tuh hal yang aneh nggak sih ketika kita nggak ngeekspor tempat kita tapi malah ngeekspor tempat orang lain. Jadi fokus ke Sumatera Barat sih dulu. Fokus Sumatera Barat karena banyak lagi hal yang mungkin kita belum tahu ya. Karena di Kamang itu juga ada Ngau Kamang, ada lagi ini, ada lagi itu. Setiap daerah tuh pasti ada hal unik yang ada di dalamnya ya. Kayak Nabila, aduh kamu kan umur 24 nih, calon dosen juga. Selebgram juga, cantik apalagi nih. Allah. Kapan nih meritnya?
Itu paling netizen paling suka banget tuh, On. Iyalah, Paling secantik suka ini banget. siapa nih yang nggak suka? Makanya Oh. dia penasaran kapan meritnya Nabila. Sebenarnya untuk target merit kan kita setiap orang punya target ya. Iya, benar. Oh, sebenarnya mau 2 tahun lagi bisa lah ya. Tapi tamat kuliah dulu lah gitu. Tamat kuliah dulu, nggak mau target lebih cepat gitu? Sebenarnya dulu pengen. Terus kayak makin kesini kayaknya nggak dulu deh. Mending Kenapa? zaman sekarang tuh terlalu banyak isu-isu, jadi agak trust isu gimana gitu. Oh, ini sih selingkuhnya banyak gitu Iya, ya. benar. Tingkatkan value diri dulu Iya, benar. ya. Itu harus Tingkatkan- sih, Iya, karena kan untuk jadi perempuan tuh kita memang harus punya value. Iya. Kalau bila sih kayak coachnya tuh kayak kita ya udah ningkatin value. Ntar kita yang milih, bukan orang yang milih. Oh begitu. Jadi apa nih spesifik calon pasangan Nabila nih? Aduh, kalau calon spesifiknya pasti pinter sih, On. Iya, perempuan suka laki-laki pinter ya. Tapi kayak waktu ketika ditanya ini apa ya, terus bisa dijawab itu kayak wow banget gitu. Iya, benar. Terus juga yang lebih kayak menghargai wanita lah, kayak gitu sih. Semua wanita punya mimpi yang sama ternyata ya Nabila ya. Pasti. Yang sama. Tapi kadang-kadang hal yang terjadi Nabila, di awalnya dia pinter gitu. Di akhirnya enggak. Itu- Makanya lebih banyak mengenal karena Iya, benar. kalau kita nggak mengenal satu sama lain, kepercayaan di awal tuh itu akan jadi penyesalan gitu. Jadi inti utamanya dia pintar ya. Ya, pintar, bertanggung jawab lah ya sama diri dia sendiri. Makanya kayak cari pasang tuh harus dia bisa nggak bertanggung jawab sama diri dia sendiri. Kalau bisa berarti dia juga bisa ntar bertanggung jawab sama kita gitu. Iya benar-benar. Sekarang pasangannya gimana nih? Aduh. Kita kupas-kupas Aduh, ya. pasangan. Udah sebenarnya jalur Lala ekspor menjadi selebgram itu dari terpurukan masalah percintaan. Kalau sebenarnya Oke. dikulik lagi. Jadi kamu dulu tuh pernah masalah percintaan, makanya kamu explore diri kamu jadi selebgram. Yes, benar. Oke. Jadi itu sebenarnya balik dari sebuah Lala ekspor itu dari keterpurukan masalah percintaan. Oke, ini luar biasa nih anak muda karena dengan umur dia yang 24 ini pengalamannya juga banyak ya. Jadi Gila, kamu ya. kayaknya putus cinta dulu nih. Ya begitu lah ceritanya. Jadi dengan putus cinta gimana nih pemikirannya? Banyak sih Un putus cinta karena mikirnya itu bakalan dia yang terakhir gitu ya kalau anak muda dulu lah ya. Iya, Terus iya. akhirnya wah kalau kayak gini terus kita nggak bakalan berkembang. Jadi kita harus ningkatin value kita nih biar Iya. kayak kalau dulu mikirnya kayak lo harus menyesal telah meninggalkan aku kayak gitu Iya, lah. benar. Dan ternyata setelah aku value banyak hal-hal yang aku dapat yang ketika aku meninggalkan sesuatu ternyata banyak loh hal-hal yang baik datang kepada aku gitu. Contohnya salah satu kayak jadi selebgram, Iya. ekspor sana sini di brand ambassador Scarlett, brand-brand yang lain dan sampai-sampai brand penginapan juga kayak gitu. Jadi kayak berguna hidupnya bagi orang lain ya. benar, lebih bermanfaat lagi gitu. Diundang jadi narasumber kayak aduh ternyata Tapi banyak ya. tanpa gitu. patah hati kamu nggak seperti ini. Kayaknya enggak deh kayaknya. Apakah kita harus patah hati dulu nih Nabila supaya kita bisa bangkit gitu? Enggak harus patah hati juga Nggak sih. harus patah hati Enggak. ya. Tapi yang bikin dorongan itu Benar. kuat gara-gara ada hal yang bikin kita tuh sakit ya. Benar. Oke. Iya. Ternyata dia perempuan hebat juga nih. Oh, Aduh. siap. Jadi sekarang ini yang tujuan hidup Nabila itu untuk kedepannya gimana? Kalau tujuan hidup ke depan sih ya pengen intinya bermanfaat lah ya buat orang lain. Iya. Terus juga gapai cita-citanya jadi dosen. Biar kayak orang tahu bahwa pendidikan itu sekarang penting loh gitu. Dan juga kalau untuk masalah Lala ekspor ya pengen kayak masyarakat tahu bahwa Sumatera Barat itu punya banyak surga-surga tersembunyi yang harus diekspor dan juga masyarakat juga harus menjaga kayak alam itu harus dijaga loh, kalau nggak kita siapa lagi gitu, apalagi buang Saya sampah suka sembarangan. gaya bicaranya. Dia tuh cantiknya natural. Aduh. Kamu harus bisa besar. Kamu harus bisa mencapai cita-cita kamu sampai ke Amin. nasional. Jangan sampai terpuruk aja di sini. Karena cara bicara kamu tuh pinter banget. Mudah-mudahan bisa kamu menginspirasi teman-teman yang seumuran atau di bawah Amin. kamu. Iya, saya Saja. suka banget. Nah, jadi sekarang ini Nabila, kita membahas tentang perempuan nih. Karena sosok Nabila ini dikatakan anak muda, udah nggak muda-muda banget ya, udah dewasa lah ya. Yeah. Oke. Nah sekarang ini visi dan misi Nabila menjadi perempuan itu apa?
visi misi menjadi perempuan tuh ya lebih kayak ningkatin value aja nggak sih nih, karena kalau misalnya ketika perempuan sudah punya value yang tinggi ya dia bisa menggapai apapun gitu, tapi jangan jatuhin kodrat seorang perempuan kalau misalnya udah udah punya hubungan berkeluarga lah ya gitu sih, visi misinya bakal ini yang bermanfaat lagi lah buat orang lain kayak gitu sih. Apa kamu nanti setelah kamu berkeluarga nanti kamu akan menjadi seorang yang sibuk, seorang yang punya karir yang luar biasa atau gimana sih menurut kamu? Kalau milih menjadi wanita karir Son. Iya, daripada menjadi wanita rumah. Kenapa Nabila? Karena memang dari dulu kan udah keluar nih, just waktu nyampe kalau punya keluarga yang di rumah tuh kayaknya bakalan bosen gitu ya, kayaknya. Tapi lebih baik wanita karir sih ya. Semoga aja menemukan pasangan yang mau menerima wanita karir ini ya. Saling mensupport lah ya. Karena apakah Nabila nggak terpikir nih nanti kalau Nabila menjadi wanita karir, ini kan untuk netizen seumuran Nabila nih, Gen Z nih kita cerita nih. Apakah Nabila nggak takut nih anaknya nanti ditinggal, kita sibuk dengan karir kita, apakah Nabila nggak kasihan? Untuk masalah kayak gitu, kalau masalah anak ya pasti Bila akan punya waktu sih, karena kalau misalnya untuk nikah dulu nih, Bila pengennya tuh kita nggak usah punya anak dulu untuk kesepakatan lah ya, untuk nikahin dulu, habis itu ntar kalau anak dulu gitu. Ya harusnya kita program lah ya, jangan sekedar kita tuh harus melahirkan anak duluan, karena kita belum siap juga ya. Benar. Gitu sih Jadi nggak usah terburu-buru lah ya. Nggak usah lah terburu-buru ya. Jadi kalau kamu sebelum merit nih, kalau anak-anak muda sekarang nih, apakah ada perencanaan ke depan tuh mau punya rumah dulu atau begini dulu atau kita ngontrak rumah dulu atau gimana sih kalau anak-anak zaman sekarang ini? Kalau Bila mikirnya sebelum nikah sih harus punya rumah dulu ya. Iya. Bila tipikal orang yang punya prinsip nggak mau nanti berumah tangga tinggalnya di rumah orang tua laki-laki atau orang tua Bila sendiri. Jadi pengen punya rumah sendiri gitu. Itu statusnya rumah yang dari Nabila atau dari pasangan sih? Sebenarnya kalau bisa dari rumah Nabila sendiri ya. Oke, dari Nabila sendiri yang bikin. Oh, nggak pasangan? Nggak. Lu matre nggak sih? Enggak sih. Sebenarnya kalau kita bahas matre tuh lengkapnya luas ya. Kalau menurut nih, lu wajib matre, nggak bisa. Sekarang nih perempuan nggak matre, pasti ujung-ujungnya tuh duit juga. Sayang itu nggak cukup, Nggak cukup. Makanya jadi wanita karir juga. Jadi kita nggak minta doang gitu. Cuma begini, mungkin ya kita kan beda generasi nih. Kita bahas perempuan ya. Banyak yang ingin makan cinta. Nggak kenyang Nabila. Bener plus setuju sih kalau itu. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan yang setara atau di atas kita itu lebih baik gitu. Lebih baik karena status kita sebagai perempuan kita memang harus di bawah. Dan kita harus matre, kita harus diberi gitu. Kalau kita sendiri yang mencari duit, kita semua yang akan menghidupi kehidupan kita, tanpa dia kita juga bisa. Untuk apa kita berpasangan kalau harus matre. Coba camkan di diri kamu sekarang ini, kamu butuh laki-laki yang lebih bertanggung jawab gitu lah. Iya kan? Iya benar Karena kalau misalnya kita cuman zaman sekarang banyak lah ya kayak dikasih action or service aja udah kayak meluluh gitu ya. Terus kayak udah dipanggil sayang tanpa hubungan aja udah meluluh gitu ya. Gila banget. Tapi sebenarnya nggak itu sih. Sebenarnya kayak kalau misalnya memang dia tahu kualitas kita kayak apa, dia akan takut untuk mendekati kita Iya. Kalau cowok kayak gitu. Tapi kalau misalnya cowok yang bervalue juga mendekatin kita, mungkin bagi Bila itu kayak good woman gitu. Kayak aduh. Berarti dia tahu kapasitas dia untuk menstandarkan diri dia untuk mendekati kamu ya. Oke. Jadi generasi Z sekarang gimana nih status percintaan mereka Nabila? Kalau Gen Z sekarang sih yang Bila lihat ya katanya kita kan nggak tahu nih. Iya, kita nggak tahu ya. Kita ngomong katanya aja. Katanya sih kayak banyak yang HTS sekarang. Apa tuh? Hubungan tanpa status. Oke. Hubungan tanpa status ya. Itu lebih menambah imun mungkin ya. Bisa jadi sih. Iya, karena kalau kita banyak teman yang mensupport itu kan menambah imun kita menjadi sesuatu mungkin. Seperti itu. Apakah Nabila mengetahui hal seperti itu? Nggak terlalu ya karena nggak pernah terjebak di situ, nggak pernah terjebak di situasi itu terlalu lama gitu. Iya. Tapi kamu style jilbab kamu ini Nabila ini oke banget nih. Apakah kamu pakai Akila?
Masuk. Aduh, masuk. Boleh ntar. Iya boleh ya Nabila. Boleh. Ntar Uni kabarin Nabila. Uni ada event besok di tanggal 27. Boleh nggak Uni undang di tanggal 27? Oh boleh banget. Boleh ya. Boleh. Kita bikin mini gathering. Ini Uni undang nih di Portser. Ini khusus untuk Nabila. Wah, thank Begitu you, ya. Di tanggal 27 nanti Yeri akan kasih undangan sama Nabila. Boleh. Oke. Boleh dibawa pasangannya juga Nabila. Undangan satu untuk berdua. Gancing. Aduh. Ntar deh cari dulu. Cari dulu baru tadi ada kesempatan nih netizen ternyata orang secantik ini, sepintar ini yang di dirinya tuh banyak value yang akan diekspornya ke yang lain. Itu masih jomblo coy. Benar nih Nabila, kamu jomblo. Alhamdulillah sampai sekarang masih jomblo kan. Kenapa kamu tidak membuka diri atau gimana sih? Sebenarnya membuka diri ya silakan, mau kenalan dengan Bila, seorang Bila silakan, tapi ya terimalah dengan Nabila yang seperti ini, yang dia tuh banyak tuntutan non. Oke, apa tuntutan misalnya kayak hal sepele, dia tuh suka cowok yang rapi. Kalau misalnya cowok nggak rapi tuh kayak aduh nggak bisa deh gitu. Kayak gitu sih kalau punya Bila punya prinsip ya. Oke, yang satu rapi tuh. Dengar ya, rapi. Terus yang kedua rapi, terus wangi. Wangi tuh pasti dong. Gue gak suka dengan cowok gak wangi, Nabil. Iya, sama Bila juga gak suka kayak sih. gimana ya? Kayak ilfil gitu ya. Kalau misalnya dia tuh gak wangi gitu ya. Yes, benar. Bener ya? Bener kan kalau Bila gitu. Itu aja sih. Itu aja sih. Iya. Itu aja. Jadi syaratnya gampang untuk tahap pertama lah ya. Oh, tahap pertama. Tahap pertama lah ya. Yang penting pintar. Nah, menjadi laki-laki itu memang kita harus pintar karena kita akan menjadi imam di dalam keluarga kita ya Nabila. Bener. Sekarang kita udah jauh ke sana ke sini, kita udah wisata alam, kita udah bicara tentang perempuan, kita bicara dengan Gen Z. Nah, sekarang apa yang belum kita ceritain dengan Nabila? Tempat-tempat wisata sekarang ini kan banyak bekerja sama nih dengan Nabila. Iya. Apa aja tuh tempat-tempat wisata yang sedang bekerja sama dengan Nabila sekarang ini? Kalau tempat wisata itu kita collab ya, Wen. Biasanya collab aja. Kayak Bila pergi ke tempat wisata Hidden Gem ini nih, ntar kita collab sama ini gitu. Ada juga sekarang lagi collab sama beberapa akun yang open trip juga. Terus sekarang masih ada kontrak juga lagi collab sama penginapan. Oke. Gitu. Tapi penginapan kayak villa-villa gitu? Yes, benar. Oke. Nanti kita caranya di Pekan Kamis juga nih. Pekan Kamis tempat apa tuh? Di villa itu. Kenapa kamu memilih tujuan tempat wisata tersebut dengan tempat wisata yang sudah viral? Oke. Sebenarnya kalau tempat wisata sembunyi itu punya ciri khas dan unik loh. Kalau misalnya tempat viral itu mereka terlalu banyak rame orang-orang ya, wisatawan ya, dan kayak keaslian wisata itu nggak ada lagi gitu. Tapi kalau misalnya wisata tersembunyi itu mereka punya makna dari cerita perjalanannya, dari sejarahnya, budayanya gitu kan, dan keasliannya itu masih ada gitu. Oh, keasliannya. Iya, benar. Tapi kalau Uni suka yang di permak gitu. Yang udah di cover bagus gitu. Cover bagus kayak gitu. Karena kalau kita pergi ke tempat-tempat yang jauh kata Nabila yang tadi tuh aku pusing ya Allah gitu. Nggak apa-apa, karena sebenarnya itu tergantung minat kita kemana. Oh iya. Tergantung cara kita berwisata tuh kayak gimana gitu. Balik lagi ya ke yang tadi gitu. Nah kalau laut gimana Nabila? Laut, aku beberapa hari ini suka laut sih, karena stay di Padang ya. Iya. Jadi banyak eksplor laut, udah ke Mande kemarin, habis itu ya banyak lah ya laut-laut. Tapi menurut aku kurang ada energi gitu kalau aku laut ya. Karena nggak ada yang menantang. Kalau laut ya udah kita pergi ke laut, udah nikmatin. Mendengar ombak, air. Oh itu suka sih, pasti suka lah. Itu apa tuh chemistry yang dapatnya tuh? Chemistry yang dapat kalau laut, aduh kurang ya. Kalau laut paling kita cuma buat tenang aja dari hiruk pikuk kota ya kalau laut. Iya. Tapi kalau laut selalu ada kata-katanya kan. Apa tuh? Bahas lagi nih. Kita tuh seperti langit dan laut seperti nyatu di ujung. Sebenarnya kita tuh jauh banget lah. Oh iya deket ya sepertinya kalau dari jauh kan. Iya. Kayak laut dan langit tuh nyatu gitu. Ya kita tuh kayak nyatu. Padahal jauh kali. Bener. Jadi semua laut yang di Sumatera Barat ini kamu udah pergi?
Ada beberapa yang belum sih, karena memang sambil kuliah juga ya, jadi cari waktunya tuh emang agak susah sih. Agak susah ya, karena nggak bisa kita setiap hari itu jalan ya. Iya, benar. Sekarang Nabila kan mau jadi dosen nih. Dosen apa sih sebenarnya? Cuma dosen pariwisata sih, Un. Oh, dosen pariwisata. Fokus ke sana. Tapi kalau misalnya ada yang dosen yang lain di bidang pariwisata atau apa, bisa juga sih. Pariwisata tuh kalau kita fokus kan ya Nabila ya, tuh cuannya banyak banget tuh Nabila. Gimana kita bekerja sama untuk mencari cuannya Nabila? Boleh, atau Un bikin itunya bikin tour travel Bila yang itu Un. Iya boleh. Ria on tour and travel jadi nggak sih? usah pakai Ria. Sekarang nih yang penting cuan-cuannya aja. Oh gitu, boleh. Masalahnya gini Nabila ya, kan kalau menurut lu nih, pergi ke Eropa, Jepang, itu tuh kan kalau kita tahu kan Nabila, kita kan bisa bikin tour and travel gitu kan. Yang luar biasanya umroh, umroh dan haji. Nah itu harus kamu pelajari Nabila. Iya, sekarang lagi dipelajarin Un. Iya, nanti kalau misalnya udah oke hubungi Uni ya Nabila. Boleh Un. Kita kerja sama gimana kita nanti nih netizen kita kan bisa begini nih Nabila kalau misalnya pakai umroh Nabila nih begini nih mainnya hotelnya gimana ya kan harus seperti itu ya harus Nabila, dikaji-kaji lebih dalam lagi. Apalagi kamu bidang wisata, kamu udah tahu perizinan ini dan segalanya kan kita harus tahu kan. Terus kita transit Turki, Dubai, kita harus mengenal sebagai kalau Uni sukanya tuh Uni traveling, memang suka traveling, tapi traveling seluruh dunia nih maksud Uni. Uni sukanya misalnya Uni ke sana ke sini, misalnya ke negara A, negara B, karena di situ kita baru sadar nih, oh ternyata kita semakin bersyukur nih ke diri sendiri. Ternyata hidup ini yang kita bayangkan orang lain lebih indah daripada kita, ternyata sama aja Nabila gitu. Jadi kalau kita sering berkunjung ke tempat lain, membuat kita menjadi rasa itu yang Uni rasakan. Kalau menurut Nabila gimana? Kalau Bila selama pergi ke tempat-tempat yang lain juga ya, banyak juga sih bersyukur, kayak banyak perbandingan lah. Bukan kita membandingin hal negatif ya, tapi kayak wah ternyata kita hebat juga bisa sampai di titik ini, kayak mikir gitu. Banyak hal-hal yang kita lewatkan ternyata kayak hal-hal lewat yang kita buruk itu yang kita lewatkan ternyata banyak impact positif dalam hidup kita kayak gitu sih. Karena kalau kita hayalkan diri kita, misalnya kita pergi ke Paris gitu ya, kita udah di Paris nih, apakah kita sanggup hidup di sini? Enggak juga begitu. Dan orang Paris sanggup nggak hidup di Indonesia? Iya, kan berarti kan hayalan kita aja, makanya manusia ini kan semuanya tuh keinginan yang terlalu banyak. Jadi kalau kita pergi ke sana, ke sini, negara sana, negara sini, itu bikin kita lebih dewasa seperti itu. Bahkan kita lebih bersyukur kita tinggal di daerah kita, di kota kita yang kecil, yang tidak hiruk pikuk. Ini bikin kayak surga dunia seperti itu. Tapi kalau kita tidak pernah keluar, kita membayangkan di luar tuh indah sekali. Apakah sama menurut Nabila? Sama sih kan. Iya, memang. Makanya kamu bagian wisata tuh Nabila, bikinlah dari sekarang nih travel apa nih, harus nekat nih, nggak bisa enggak nih, karena kalau bikin kekuatan dulu nggak bisa Nabila, harus pergi kamu dulu ke Turki, pergi kamu dulu ke situ, nanti kamu akan memahami sendiri gitu. Berarti kita sebelum kita bikin kita harus jelajah ke sana dulu. Iya, gitu. Atau kita besok pergi umroh. Amin. Ya Allah. Iya kan? Nah, jadi gimana kita bisa berkolaborasi dengan orang sana? Kamu harus berani Nabila. Nanti di umur kamu itu kamu kalau kamu telat, kamu keenakan cari duit, lama nikahnya nanti. Itu yang ya kan? Makanya sekarang ini tuh harus berani banget nih Nabila. Iya kan? Aku udah punya duit deh, banyak ya duit aku, entar lah, gitu ya. Itu antisipasi tuh ya. Iya, makanya sekarang nih kemana aja ke ujungnya lu gapai aja dulu. Karena kalau misalnya enggak, nanti kebalik nih puberitasnya. Kalau kita misalnya di rumah aja, kita dari umur 20 sampai 30, kita penasaran ingin keluar. Tapi kalau kita udah di luar, nanti kita jadi orang rumahan. Kayaknya biasa-biasa aja.
oh lu sok banget lu Mbak. Belum, gue udah gitu, gue udah balik dari sana. Gue udah balik dari sana, jadi kita tuh nggak penasaran hidupnya. Makanya masa muda tuh manfaatkan banget Nabila. Iya, karena gue semangat nih karena lu suka wisata, lu ambil S2 wisata juga, lu harus punya travel. Amin. Oke Nabila, doakan ya Bun ya. Kemana-mana nih, ini bisnis banget. Oke. Apa yang kamu mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang indahnya wisata yang ada di Sumatera Barat? Kalau pengen ngomong ya, kalau sebenarnya Sumatera Barat itu adalah salah satu tempat yang dimana banyak tersembunyi, dan salah satu dimana kita tuh punya lembah, punya air terjun, punya danau, punya gunung, semuanya punya gitu. Dan ya mari kita jaga untuk lebih asli lagi dan jangan buang sampah sembarangan. Karena wisata sekarang itu banyak buang sampah sembarangan, susah banget. Itu yang bikin kita nggak pede kadang-kadang ya. Karena kita kadang-kadang bikin buang sampah tuh sembarangan juga ya. Mudah-mudahan netizen yang mendengarkan Nabila nih, karena daerah kita tuh banyak yang tersembunyi. Gimana kita bisa merekrut atau memanggil ya, atau gimana sih? Lebih ke mengajak Pak sih. Mengajak ya orang-orang ke Sumatera Barat melihat indah alamnya ya, seperti kita lah yang ingin ke Paris, ingin ke sana ya. Tapi dibandingkan kota kita sama kota orang, kebersihan itu nomor 1 juga. Iya benar. Karena kebersihan bagian dari iman ya Nabila ya. Itu yang kurang dari kita mungkin ya. Iya. Kesadaran kita pribadi sendiri lah ya dalam buang sampah gitu sih. Dan jangan lupa sih datang ke Sumatera Barat. Banyak kuliner yang bikin kangen, keramahan orang masyarakat Sumatera Barat. Tapi kenangannya cukup dikenang aja, orangnya jangan dikenal. Orangnya juga cantik sekali dan punya value tinggi. Kalian tidak akan pernah menyesal ya ke Sumatera Barat, karena perempuannya the best. Hati-hati aja sama orang Minang. Jangan rugi sama orang Minang. Aduh, orang Minang tuh pintar, apalagi perempuan. Ya, gitu lah. Karena perempuan Minang ini terkenal wanita tuh pintar gitu ya. Bener, kamu gimana? Iya sih, Bun. Iya. Karena kita perempuan ini banyak yang mandiri, orang Minang, iya kan? Karena dari didikan orang tua tuh udah diajar mandiri. Mungkin untuk para wanita. Coba deh. Untuk para wanita jangan terpancing dengan dengan omongan cowok, dengan action dan service-nya saja. Tapi kalau misalnya laki-laki yang serius itu sebenarnya datangnya ke rumah loh, bukan cuma di WA doang. Gue suka banget nih. Ini lu harus jadi inspirasi wanita yang lain. Makanya lu harus bisa memberikan contoh ke yang lain. Karena perjuangan seorang wanita itu memang berat, apapun profesinya begitu. Siap. Aduh, Nabila, terima kasih banyak. Kita udah bercerita nih di sini tentang wisata alam, tentang perempuan, tentang Gen Z, tentang apapun mimpi dan cita-cita kita yang akan kita gapai sekarang ini. Terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.